Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya Salam Kebajikan. Saya Giska Sadilah Irwanda dari SMA Negeri 20 Jakarta. Menanggapi tentang mosi Dewan menyatakan bahwa setuju peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring, saya menyatakan saya setuju dan mendukung kebijakan tersebut karena saya percaya bahwa metode penyampaian pendidikan tinggi dari luring dan daring sebagian besar menggunakan platform digital dapat mempercepat perkembangan dan akses teknologi serta pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan tersier merupakan pendidikan tinggi formal setelah jenjang SMA atau SMK. Kemudian format daring merupakan pemanfaatan teknologi digital seperti komputer dan juga internet dan melaksanakan segala perkuliahan dan pembelajaran serta diskusi pun asesmen yang dilaksanakan digital di mana saja dan kapan saja. Dapat kita lihat bahwa pendidikan tersier merupakan pendidikan tidak wajib atau opsional yang dimana bisa didapatkan di mana saja. Dengan ini dibutuhkan 3 poin utama, yaitu efisiensi, aksesibilitas, dan fleksibilitas. Perlu dipertimbangkan bahwa pendidikan tersier tidak termaksud pada pasal 34 yang menyatakan bahwa pendidikan wajib 12 tahun. Contoh dari pendidikan tinggi yaitu kuliah, akademik, institut, serta politeknik. Banyak siswa dan siswi pun yang juga melanjutkan pendidikan tinggi sambil bekerja dan melaksanakan aktivitas lainnya. Hal ini tentu saja memperkuat kebutuhan bahwa pendidikan bisa diakses di mana saja dan dengan format yang harus lebih sederhana dan lebih ringkas, yaitu daring, dan juga memanfaatkan teknologi. Salah satu contoh platform adalah seperti Zoom dan juga Google Classroom. Kemudian permanen ini dilakukan dalam jangka panjang dan menjadi sistem utama bukan alternatif. Bagi saya ini merupakan salah satu kebijakan yang sangat cerdas untuk menangani berbagai macam permasalahan. Salah satunya itu bagi siswa yang rumahnya jauh. Karena kampus yang beredar di Indonesia tentu saja tidak sebanding dengan sebanyak lulusan dari SMA atau SMK ataupun teman-teman yang berhenti atau tidak berkuliah atau lanjut ke sekolah pendidikan tinggi. Jadi lingkupnya masih kecil dan terbatas, hanya ada di beberapa kota besar. Dan ini sangat memudahkan bagi teman-teman yang rumahnya ada di pelosok yang tidak mendapatkan aksesibilitas dari pendidikan, sehingga dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan layak bagi teman-teman yang berada di kota. Kemudian juga saya tadi menunjukkan 3 poin, yaitu efisiensi, aksesibilitas, dan fleksibilitas. Saya percaya bahwa 3 poin ini merupakan langkah progresif dan juga adaptif, karena kita dapat melihat dari efisiensi waktu dapat dilakukan secara cepat dan memakan waktu yang singkat. Tidak dibutuhkan waktu perjalanan dan juga secara biaya ini lebih sedikit tentunya, karena hanya dibutuhkan gawai yang memadai untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian bagi institutnya, efisiensi juga sangat terasa bagi biaya. Yang pertama bahwa uang yang dikelola itu bisa dialihkan untuk meningkatkan kualitas materi, platform digital, dan fasilitas serta pelatihan untuk para dosen dan pelatihan untuk para mahasiswa agar lebih dapat meningkatkan pemikiran dan juga pendidikan di institut tersebut. Kemudian aksesibilitas, kemudahan yang dapat dijangkau oleh semua orang kapan saja dan di mana saja. Di sini kita juga merasakan pemerataan di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan sampai keluar Indonesia pun kita dapat merasakannya. Kemudian fleksibilitas dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi kita tidak terpaku pada satu ilmu, tapi kita bisa melaksanakan semuanya dengan waktu yang singkat dan cepat, kemudian dengan fleksibel juga. Kemudian saya dari tim Pro itu juga memberikan salah satu manfaat dari fleksibilitas yang ada di dunia pendidikan apabila dilaksanakan secara daring. Pertama, kita mendapatkan kompetensi digital untuk dunia kerja, karena pada abad
21 dan kebiasaan atau habit dari manusia modern ini kita tidak bisa lepas pada digital, baik itu handphone ataupun juga laptop dan alat komunikasi lainnya. Nah, digital yang terdistribusi secara global ini dapat menjadikan keterampilan dasar bagi anak generasi muda sehingga Indonesia dapat meningkatkan segala aspek baik itu pendidikan, ekonomi dan juga teknologi. Kemudian ini merupakan pembelajaran yang lebih relevan di abad sekarang yang dimana kita sudah bukan lagi berkembang tentang bagaimana ekonomi secara tradisional, tapi kita sudah berkembang melalui digital, di sektor digital, sektor pendidikan, dan merambat ke sektor yang lainnya. Saya menegaskan dari tim pro, inilah bukan tidak mungkin, tapi penting dan tak terelakkan. Karena pembelajaran secara digital juga merupakan solusi terjangkau, adaptif terhadap masa depan. Nah, meskipun kita ada tantangan untuk memastikan kualitas pembelajaran, tapi saya rasa hal ini dapat diatasi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat di zaman sekarang. Jadi, saya menegaskan sekali lagi bahwa hal ini sangat direkomendasikan untuk kemaslahatan sebagian besar rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih.